Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena di pertemuan kali ini kalian bertemu dengan Bu Meli, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia, dan submateri yang akan kita bahas adalah proses dari peredaran darah itu sendiri. Jadi prosesnya bagaimana darah itu beredar di dalam tubuh kita. Jadi simak terus pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Nah, materi kali ini adalah sistem peredaran darah. Kompetensi dasar kali ini adalah kompetensi dasar 3.7 dan kompetensi dasar 4.7. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Indikator pada pembelajaran kali ini adalah indikator 3.7.4, yaitu menganalisis proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, diharapkan kalian dapat menganalisis proses peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, submateri kita hari ini yaitu yang akan kita bahas tentang proses peredaran darah pada manusia. Organ yang berperan dalam proses peredaran darah manusia sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah jantung, yang kedua ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah di sini ada 2, pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Kemudian ada darah itu sendiri. Oke, kita ke bagian-bagian jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan untuk memompa darah yang disebut sebagai jantung. Jantung memiliki tugas utama yaitu memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jantung ini memiliki ukuran kira-kira 1 kepalan tangan kita. Jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kita perhatikan gambar berikut, ya. Jantung terdiri atas 4 ruangan, ya, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Jadi, untuk membedakannya, ya, serambi jantung itu letaknya ada di bagian atas ya anak-anak. Nih, serambi kiri ada di atas ini, serambi kanan juga ada di atas. Dan kalau bilik itu ada di sebelah bawah ya. Kalau bilik kiri ini ada di bawah, bilik kanan juga ada di bawah. Gitu ya, untuk membedakannya. Jadi serambi ada di atas letaknya, kalau bilik letaknya ada di bawah. Oke, ini bagian-bagian jantung secara lebih luas ya. Ada pembuluh balik atas, pembuluh balik paru-paru kanan, ada 2 ini. Ada serambi jantung kanan, kantung berujung 3, ada bilik kanan jantung, pembuluh balik bawah, dan aorta. Kemudian ada lengkung aorta, ada nadi paru-paru, ada katup paru-paru, pembuluh balik paru-paru kiri, serambi jantung kiri, katup aorta, bilik jantung kiri, dan otot jantung. Selanjutnya, aliran atau sirkulasi darah. Darah dari seluruh tubuh itu akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Ya, jadi ke sini ya. Sehingga darah ya dalam serambi kanan ini banyak mengandung karbon dioksida karena darahnya berasal dari seluruh tubuh, ya. Kemudian dari serambi kanan darah akan melewati katup tricuspidalis. Nih, melewati katup tricuspidalis,
menuju ke bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah itu tidak dapat kembali ke serambi kanan lagi, ya. Darah yang ada dalam bilik kanan itu dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis, ya, melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida tadi yang di mana darah di bilik kanan ini mengandung banyak karbon dioksida, itu karbon dioksidanya itu bisa terlepas dan terjadi pengikatan oksigen ya oleh paru-paru. Ya, kemudian darah dari paru-paru ini ya itu akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Ya, menuju ke serambi kiri. Kemudian akan turun melalui katup bikuspidalis ya, menuju ke bilik kiri. Ke sini ya. Kemudian bilik kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta atau pembuluh yang paling besar. Ini aliran atau sirkulasi darah. Nah, peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup. Karena darah itu selalu beredar di dalam pembuluh darah itu sendiri. Nah, setiap beredar, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga peredaran darah manusia itu disebut sebagai peredaran darah ganda. Ya, dalam 1 kali beredar, dia 2 kali dalam melewati jantung. Nah, peredaran darah ganda ini terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, kemudian jantung. Nah, kita ke sistem peredaran darah besar dulu, ya. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung, ya, bilik kirinya ini memompa darah yang mengandung oksigen, ya, mengandung oksigen dan juga mengandung banyak nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Nah, jadi bilik kiri ini ya memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau nadi utama ya ke seluruh tubuh. Ketika darah dari seluruh tubuh ya dia sudah rendah akan oksigen ya, terus dia akan banyak mengandung karbon dioksida, maka darah pun akan berkumpul di pembuluh darah lalu bergerak ke serambi kanan. Berarti bergerak ke serambi kanan sini ya. Bergerak ke serambi kanan. Dan dia akan masuk ke bilik kanan jantung. Berarti ke sini. Akan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu ada vena cava superior ya yang membawa darah dari kepala dan lengan itu ke jantung, serta ada vena cava inferior ya, dia membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Ini sistem peredaran darah besar. Ya, jadi darah yang tadinya banyak mengandung oksigen dari bilik kiri ya akan dipompa kemudian dialirkan menuju arteri aorta atau nadi utama ya ke seluruh tubuh. Ya, ketika darah yang banyak mengandung oksigen ini sudah tercampur oleh karbon dioksida atau sudah terproses menjadi karbon dioksida di dalam tubuh, nanti darahnya akan lari ke serambi kanan, ya, kemudian turun ke bilik kanan. Nah, yang membawa darah ke serambi dan bilik kanan ini ada vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau vena cava superior itu membawa darah dari kepala dan lengan. Kemudian kalau vena cava inferior membawa darah dari kaki, ya, kaki dan juga perut kita. Ya. Nah, kemudian darah dialirkan nih menuju
serambi kanan, kemudian turun ke bilik kanan. Dari sini nanti dipompa lagi ya, jadi kembali lagi. Ya. Kemudian sistem peredaran darah kecil. Ya, sistem peredaran darah kecil ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung. Darah di bilik kanan jantung yang rendah akan oksigen, ya, di mana tadi di bilik kanan ini darahnya adalah darah yang berasal dari seluruh tubuh. Jadi dia rendah akan oksigen ya, karena dia mengandung banyak karbon dioksida. Itu akan dipompa oleh arteri pulmonalis ya menuju ke paru-paru. Menuju ke sini ya. Nah, disinilah karbon dioksida dalam darah itu dilepaskan ke saluran paru-paru ya, dan akan hilang atau meninggalkan tubuh kita ketika kita bernafas. Ya, jadi karbon dioksida dalam darahnya itu dilepaskan ke saluran paru-paru dan kemudian akan hilang dan meninggalkan tubuh kita ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru itu akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir menuju vena pulmonalis, ya, vena pulmonalis, dan ke serambi kiri jantung, ya, menuju ke bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besarnya tadi, ya. Jadi di peredaran darah kecil ini, ya, itu tadi ada dari jantung, paru-paru, jantung gitu ya. Kalau peredaran darah besar tadi ada jantung, kemudian seluruh tubuh jantung. Kalau sini ke paru-paru ya. Kalau peredaran darah kecilnya, di mana darah yang dari bilik kanan yang mengandung banyak karbon dioksida ini ya akan dialirkan oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida di paru-paru ini akan dilepaskan dan menuju ke saluran paru-paru. Kemudian yang mengandung karbon dioksida itu akan hilang atau meninggalkan tubuh kita bersamaan dengan proses kita menghembuskan nafas. Ya. Kemudian ketika kita menghirup nafas akan ada oksigen baru, ya. Nah, darah yang mengandung oksigen baru ini nanti akan dialirkan oleh vena pulmonalis menuju ke bilik kiri jantung. Nah, setelah berada di bilik kiri ini, nanti akan dipompa kembali ya, masuk ke peredaran darah besar yang tadi. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu dia anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini tentang proses peredaran darah pada manusia. Ya, jadi yang harus kalian ingat adalah tentang proses peredaran darah yang besar dan proses peredaran darah yang kecil. Ya, Ibu harap kalian bisa mengulang kembali video yang Ibu tampilkan ini supaya kalian lebih paham ya tentang alur proses peredaran darahnya, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.